Indonesia hari ini tentunya bakal menarik. Salah satu yang bisa menghebohkan yang akan saya bahas dalam Back to BDM adalah terbitnya keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 soal Satgas penanganan hak tagih negara atas dana BLBI, sebut saja seperti debt kolektor negara terhadap utang-utang obligor BLBI. Kepres itu terbit pada 6 April 2021, 5 hari setelah KPK menerbitkan SP3 terhadap Samsul Nur Salim. Kasus BLBI ini terjadi pada tahun 1997 di era ujung akhir Presiden Soeharto ketika terjadi krisis perbankan sehingga pemerintah terpaksa harus membail out, harus kemudian menyehatkan perbankan di tahun 1997. 24 tahun yang lalu BLBI itu kemudian terjadi dan sudah melintasi 6 presiden. Itu adalah sejarah kelam BLBI yang setiap presiden mempunyai kebijakan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan kasus BLBI. Yang ditempuh adalah solusi out of court settlement atau solusi di luar pengadilan. Sehingga ada upaya-upaya untuk kemudian perjanjian kewajiban pemegang saham untuk mengembalikan dana yang sudah diberikan negara pada waktu itu. Ada juga yang namanya MSAA, ya, Master Settlement in Acquisition Agreement. Ada juga yang namanya MRNIA. Dan ada juga namanya Akte Pengakuan Utang dari Pemegang Saham. Masalah BLBI itu sudah diperkuat oleh TAP MPR nomor 6 tahun 2022 yang menegaskan jalur penyelesaian BLBI melalui skema MSAA dan skema MRNIA. Kemudian pada tahun 2003 ada kebijakan yang namanya Release and Discharge atau surat kewajiban lunas, surat keterangan lunas dari negara terhadap sejumlah obligor BLBI. Nah, sekarang ramai lagi ketika kemudian Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Satgas Hak Tagih, ya, tidak tanggung-tanggung. Ada 5 menteri, 1 jaksa agung dan Kapolri yang menjadi dewan pengarah dari Satgas itu, dan kemudian ada pelaksana yang dipimpin oleh Rio Silaban, Direktur Jenderal Keuangan Negara di Departemen Keuangan untuk menagih kepada para obligor-obligor yang belum menyelesaikan pembayarannya kepada negara. Nah, disinilah sebetulnya hal yang cukup menarik. Yang pertama adalah berapa besar sebetulnya uang negara yang sudah diambil oleh obligor-obligor itu. Datanya berbeda-beda, ya. Ada yang menyebutkan berdasarkan laporan BPK tahun 2000 138 triliun, ada yang menyebut 106 triliun, ada yang menyebut 110 triliun. Kuncinya adalah transparansi. Sebetulnya obligor mana, berapa besar utang yang belum dibayar, model penyelesaiannya seperti apa, itu menjadi sesuatu yang harus kemudian dibuka. Sehingga jangan sampai kemudian ini membuat gaduh sebetulnya apa yang akan terjadi, bahwa pemerintah, bahwa presiden akan menagih itu adalah sesuatu yang tepat karena putusan pengadilan menyebutkan tidak ada tindak pidana tetapi ada kerugian negara sehingga bisa ditempuh kemudian gugatan perdata. Nah, apakah kemudian Satgas ini juga akan mengambil jalan perdata atau pendekatan-pendekatan personal, ya? Dan bagaimana caranya, ini menjadi sesuatu yang menarik karena faktanya Indonesia belum punya namanya undang-undang perampasan aset. Seandainya undang-undang perampasan aset itu sudah ada, tentunya akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menyita, untuk mengambil alih aset-aset dari obligor yang seharusnya menjadi milik negara. Nah, perkembangan soal Satgas Hak Tagih Negara ini akan menjadi isu yang menarik dicermati, tetapi tetap harus ada pendekatan-pendekatan yang lebih transparan, pendekatan-pendekatan berbasis hukum, karena sangat mungkin terjadi dispute antara pihak pemerintah dan pihak negara apakah dia sudah mengembalikan dana itu atau belum. Tapi apapun, jalur hukumlah, jalur musyawarah, out of court settlement inilah yang harus kemudian bisa diselesaikan tanpa harus menimbulkan kegonjangan-kegonjangan ekonomi. Siapa yang patuh ketika menyelesaikan MSAA, siapa yang tidak patuh, siapa yang kooperatif, siapa yang tidak kooperatif, inilah yang harus menjadi sasaran dari Satgas. Satgas
publik tentunya menantikan apa yang akan dilakukan oleh Satgas yang mempunyai masa kadaluarsa masa tugas sampai 31 Desember 2023.